Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maghfirah Ramadhani. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah masa pengenalan seorang laki dengan seorang wanita. Nah, sebelum mengkhitbah itu alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ta'aruf. Supaya tidak salah untuk langkah kedepannya, lebih baik dimulai dengan ta'aruf baru. Setelah ta'aruf, kalau merasa cocok, baru lanjut ke khitbah. Adalah tentang khitbah. Nah, makna khitbah itu ada 3. Yang pertama ada jelas, yang kedua ada singkat, dan yang ketiga ada padat. Nah, maksud dari kata jelas adalah maka harus jelas maksud dan tujuan seseorang ketika mengkhitbah seorang wanita. Nah, dan maksud dari kata singkat dan padat adalah alangkah baiknya ketika setelah peminangan atau pengkhitbatan itu disegerakan akad untuk agar menghindari atau meminimalisir sesuatu atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan untuk terjadi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 juga dijelaskan tentang pengkhitbatan. Dan syarat khitbah itu ada 2. Yang pertama ada syarat lazimah dan yang kedua ada syarat mustahsinah. Nah, di dalam syarat lazimah juga ada terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama ada perempuan yang akan dipinang itu tidak termasuk dalam bagian mahram. Contoh mahram misalnya abang kandung dan seterusnya. Dan yang kedua, perempuan yang dipinang itu belum dipinang oleh orang lain. Dan yang ketiga ada perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan masa iddah. Dan yang terakhir ada perempuan yang dalam masa iddah bain kubro itu boleh dipinang oleh bekas suaminya. Kalau bukan bekas suaminya tidak boleh meminangnya. Selanjutnya tentang nikah. Nah, apa itu nikah? Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan atau menghubungkan antara 2 jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama. Mengenai syarat dasar hukum nikah itu ada di Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Beberapa syarat untuk nikah. Yang pertama ada mempelai laki-laki dan kemudian mempelai perempuan, kemudian harus ada wali dan 2 orang saksi, dan ada sigat atau ijab dan qabul. Selanjutnya ada mahram. Nah, apa itu mahram? Mahram adalah laki-laki atau saudara yang haram untuk dinikahi. Selanjutnya ada saksi. Nah, menurut Imam Syafi'i, saksi adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti dan merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Nah, kalau Imam Syafi'i, beliau mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan, yaitu 2 orang pria yang adil. Nah, menurutnya keharusan saksi dalam perkawinan bersumber pada hadis. Jadi menurut Imam Syafi'i sumbernya itu ada di hadis, dan ada juga dalam beberapa pasal seperti pasal 24 ayat 1. Itu bunyinya saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya ada wali. Nah, wali yang dimaksud adalah wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam status akad nikah ataupun orang yang akan menikahkan mempelai perempuan tersebut. Dasar hukum wali banyak disebut dalam beberapa hadis. Contohnya seperti yang artinya wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal. Jadi kalau ada perempuan yang nikah tanpa wali, nikahnya itu dianggap batal. Beberapa pembagian wali. Yang pertama ada wali akrab atau wali dekat, yang kedua ada wali abad atau jauh, dan selanjutnya ada wali hakim, dan
wali maula, wali mujbir, dan terakhir wali adhal. Syarat menjadi seorang wali adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil. Maksudnya adil adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang soleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Itu yang dimaksud dengan adil. Ini ada mahar. Nah, yang dimaksud dengan mahar adalah mas kawin atau seserahan dari mempelai laki-laki untuk mempelai wanita. Hukum mahar ada di An-Nisa ayat 20 sampai 21. Nah, selanjutnya ada walimah. Nah, apa itu walimah? Walimah adalah acara syukuran atau jamuan yang mengundang masyarakat sekitar atau kerabat terdekat maupun jauh yang ingin dia undang untuk tujuannya untuk mengesahkan atau mengumumkan bahwasannya kedua mempelai tersebut sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Selanjutnya ada tujuan nikah. Apa itu tujuan nikah? Tujuan dari nikah adalah untuk pertama menjalankan perintah Allah dan sunnah dari Rasul, karena Rasul pernah bersabda, saya ada mendengar hadis bahwasannya Rasul bersabda, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan umatku, dan salah satu sunnah Rasul adalah menikah. Dan selanjutnya untuk tujuan nikah tuh untuk menjaga diri, menjaga kehormatan agar tidak berzina. Nah, daripada zina kan mending nikah tuh, halal, sah, berpahala. Tujuan nikah selanjutnya untuk salah satunya memenuhi kebutuhan biologis dan memperbanyak umat Islam juga termasuk.